Shalom, selamat pagi anak-anak teacher. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Teacher harap kalian dalam keadaan sehat ya anak ya. Teacher tak pernah lupa untuk ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari sakit penyakit ya anak ya. Nah, teacher juga nggak lupa ingatkan untuk berdoa sebelum belajar. Nah, apakah kalian sudah siap untuk belajar pagi hari ini? Teacher harap kalian siap ya nak ya. Kita akan belajar pembelajaran 2, halaman 49, buku 6B. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah menuliskan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mempraktikkan pola lantai garis lurus dalam tari daerah. Nah, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang terjadi jika Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ini bisa kita lihat bagaimana persatuan dan kesatuan para pejuang pada saat meraih kemerdekaan. Mereka menginginkan yang namanya kesejahteraan dalam hidupnya. Dalam hidup kita juga mereka perjuangkan. Nah, apa yang terjadi jika para pejuang pada saat itu tidak bersatu atau tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan? Mungkin saja pada saat ini negara kita belum merdeka. Mungkin saja negara kita pada saat ini masih dijajah oleh bangsa lain. Nah, itu yang akan terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan pada diri kita. Nah, meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau, dari Sabang sampai Merauke, dari penduduk yang berasal dari latar belakang yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari Indonesia. Nah, ini yang teacher bilang tadi. Kemudian para tokoh bangsa mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan sehingga musyawarah dapat berjalan lancar dan menghasilkan rumusan dasar negara seperti yang diinginkan. Contoh perilaku yang menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa kita lakukan. Yang pertama, membantu orang tua membersihkan rumah. Ini hal kecil saja. Ini sudah merupakan cerminan sikap persatuan ya nak ya. Ini di rumah. Kemudian yang kedua, mengerjakan piket kelas. Ini wujud persatuan di sekolah. Rukun dengan sesama teman. Ini wujud persatuan di lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ini juga di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial. Nah, persatuan dan kesatuan sangat bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua, memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tujuan nasional. Lalu yang ketiga, memudahkan dalam pencapaian tujuan nasional. Yang keempat, menciptakan suasana aman, tentram, dan damai dalam kehidupan bernegara. Menjaga keutuhan bangsa, menghindari perpecahan, dan pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Nah, ini manfaat dari persatuan dan kesatuan ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke pola lantai garis lurus dalam tari daerah. Perhatikan bukumu halaman 51. Nah,
bercerita tentang kerjasama. Kerjasama juga diperlukan dalam menampilkan tari daerah berkelompok. Kamu sudah mempelajari berbagai pola lantai dalam tari. Ada horizontal, vertikal, zigzag, melengkung, lingkaran, dan lain sebagainya. Nah, pola lantai dalam tari merupakan susunan atau aturan penari serta arah pergerakan penari ketika mementaskan tari. Nih. Dengan menggunakan pola lantai dalam tarian, penampilan tari akan terlihat lebih indah dan menarik. Nah, berikut langkah-langkah gerakan dalam tari tortor ya, sesuai dari bukumu halaman 51. Nah, posisi yang pertama, posisi badan dengan sikap sempurna, kedua tangan dilipat dan diletakkan di atas perut. Gerakan tangan ke atas atau ke bawah sesuai irama. Ketika tangan diturunkan, lutut ditekuk. Nah, ini pola horizontal. Nah, yang kedua, posisi yang kedua, tangan dibuka di atas bahu lalu diturunkan, kaki mengentak, lutut menekuk sesuai irama. Ini juga pola lantai horizontal. Nah, gerakan yang ketiga, badan serong ke kiri dan ke kanan, kaki mengentak, lutut menekuk sesuai irama. Nah, ini juga masih horizontal pola lantainya ya. Kemudian yang terakhir ada tangan diletakkan di samping lalu diangkat ke atas sambil kaki kiri melangkah ke depan. Ketika tangan diturunkan, kaki kiri melangkah ke belakang. Ini juga pola lantai horizontal. Nah, bagaimana pola lantai bentuk huruf V sesuai buku halaman 53? Ini teacher kasih contoh tariannya langsung. Kalau melihat posisi atau bentuk tariannya, kamu bisa baca bukumu halaman 53. Di sini teacher mau kasih contoh gerakannya ya. Nih. Nah, begitu pola lantai membentuk huruf V. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 3. Teacher harap tadi kalian paham ya. Kita masuk ke subtema 3, halaman 55 buku 6B. Nah, tujuan pembelajaran kita pagi ini, pertama memberikan komentar hasil tulisan teman, kemudian menjelaskan penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Nah, memberikan komentar hasil tulisan teman. Memberikan komentar berarti kita memberikan tanggapan terhadap tulisan teman atau apa yang menjadi kesimpulan teman dalam sebuah tulisan dengan cara kita memperhatikan beberapa hal, yaitu
kita harus memperhatikan keefektifan suatu kalimat. Nah, bagaimana ciri-ciri kalimat yang efektif? Kemarin teacher sudah kasih di pembelajaran sebelumnya ciri-ciri kalimat efektif. Sekarang teacher kasih kembali sebagai bahan untuk kamu ingat atau kamu tulis di buku catatanmu. Yang pertama adalah adanya ketepatan urutan struktur di dalamnya, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ini SPOK ya, seperti yang teacher bilang kemarin. Contohnya kalimat yang sudah urut strukturnya itu yaitu para pejuang melawan Belanda di medan perang. Bisa kamu perhatikan di contoh halaman 58. Di situ para pejuang sudah dikatakan menjadi subjek. Melawan itu adalah predikat, Belanda itu objek, di medan perang itu keterangan ya, keterangan tempat. Lalu yang kedua, ciri-ciri kalimat efektif yang kedua, adanya ketepatan pemakaian imbuhan pada kata yang digunakan. Contohnya juga kamu bisa perhatikan halaman 58. Pasukan yang mendarat di Bandung dipimpin oleh Brigadir McDonald. Nah, di sini menggunakan imbuhan mendarat. Nah, kita harus perhatikan pemakaian imbuhan yang tepat ya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri kalimat yang efektif, kata-kata yang dipakai dipilih secara cermat, baku, dan sesuai konteks kalimat yang disampaikan. Nah, contohnya, akibat serangan yang dilakukan pejuang Bandung, pihak Inggris melalui McDonald mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat. Nah, di sini baku ya kata-katanya. Kalau kamu perhatikan contoh kalimat yang tidak baku, itu kamu bisa buka bukumu halaman 63. Nah, paragrafnya ya, yang kalimat pertama, kematian pemimpin sekutu yaitu Brigadir Jenderal Malabi buat Inggris menjadi marah. Nah, ada di sini kata buat. Buat di sini tidak baku ya, Nak ya. Jadi kita harus ubah kata buat ini menjadi kata yang baku, yaitu membuat. Paham sampai situ? Saya harap kalian paham ya. Kemudian contoh yang kedua, kamu perhatikan bukumu halaman 48 bagian 3 nomor 3 bagian A. Bibi beli sayur-sayuran ke pasar mandiri. Ada kata beli. Beli di sini tidak baku. Bisa kita ganti menjadi membeli. Ada imbuhannya ya. Nah, teacher harap kalian paham untuk ciri-ciri kalimat efektif. Kita sambung lagi materi kita, penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Hewan memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Berikut adalah beberapa cara hewan melindungi diri. Yang pertama, memiliki sengat bisa atau racun. Ini bisa kamu perhatikan di bukumu halaman 59. Beberapa hewan memiliki sengat yang dapat melumpuhkan pemangsanya. Hewan yang memiliki sengat antara lain ubur-ubur, kalajengking, laba-laba, dan lebah. Kalajengking lebah mengeluarkan sengatan dari bagian belakang tubuhnya, sedangkan ubur-ubur menyengat dengan tentakelnya. Contoh hewan berbisa adalah ular. Bisa
bisa tersebut dikeluarkan dari gigi taringnya. Selain untuk melindungi diri, ular juga menggunakan bisa untuk berburu mangsa. Nah, yang kedua, memiliki tempurung atau cangkang keras. Kura-kura dan penyu merupakan hewan yang terlindungi oleh tempurung yang keras. Kura-kura dapat masuk dalam tempurungnya ketika merasa terancam. Nah, namun penyu tidak dapat masuk ke dalam tempurungnya seperti halnya kura-kura. Hewan-hewan yang memiliki cangkang untuk melindungi diri antara lain siput, bekicot, dan umang-umang. Nah, yang ketiga, mengecoh pemangsa. Nah, mengecoh pemangsa di sini ada banyak juga caranya. Yang pertama itu mimikri, kamuflase, autotomi, penyemprotan tinta, ada lagi ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki duri. Landak memiliki rambut yang termodifikasi menjadi duri yang tajam. Duri-duri landak akan berdiri ketika ada pemangsa yang datang. Selain landak, hewan seperti ikan buntal dan landak laut juga melindungi diri dari duri. Nah, ini kalian bisa simak penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Selain melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, hewan juga melakukan penyesuaian diri untuk melindungi diri. Hal itu dilakukan agar hewan terhindar dari predator yang akan memangsanya. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Nah, yang pertama ada bunglon, hewan reptilia yang dapat berkamuflase, mengubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri dengan kondisi lingkungannya. Kemudian kupu-kupu burung hantu. Disebut kupu-kupu burung hantu karena hewan tersebut memiliki corak sama yang menyerupai mata burung hantu. Kemampuan tersebut dinamakan mimikri. Nah, mimikri kemampuan menirukan bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Mimikri berbeda dengan kamuflase ya. Nah, cecak dan tokek memiliki kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekor untuk mengalihkan perhatian mangsa. Nah, itu cara hewan melindungi diri dengan cara mengecoh pemangsa ya. Yang tadi teacher bilang mimikri, kamuflase, autotomi, menyemprotkan tinta. Nah, ada beberapa hewan lainnya lagi. Di sini teacher terangkan. Yang pertama ada dengan cara kamuflase, yaitu belalang sembah. Pernah lihat belalang sembah? Kalau di Indonesia dia dikatakan cancorang ya. Nah, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering hinggap pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Kemudian dengan cara mimikri, yaitu bunglon. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berbeda. Misalnya ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulitnya berubah jadi hijau, menjadi kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu berbaur dengan lingkungannya. Kemudian, yang ketiga, autotomi atau melepaskan bagian tubuh. Ini yang teacher bilang tadi, cecak. Untuk melindungi dirinya, cecak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh lagi seperti semula. Yang keempat, menggulungkan diri, yaitu hewan terenggiling ya, terenggiling. Terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulung tubuhnya membentuk spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Nah, mungkin itu saja yang bisa teacher jelaskan pagi hari ini.
Tugas kamu adalah yang pertama, tuliskan kembali hal-hal penting dari video ini. Yang kedua, kerjakan latihan soal halaman 54 nomor 2 dan 3. Yang ketiga, kerjakan latihan soal halaman 63 nomor 3. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham. Demikian pembelajaran kita. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam.